I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk bapak semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Oke ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Nevi Amara Dewi. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam yang sedang melakukan KKN di tahun ini, tahun 2023. Dan ini saya sedang melakukan tugas untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan lingkup hukum keluarga Islam, seperti itu. Nah, kemudian saya kali ini akan menyampaikan materi berkaitan dengan bagaimana sih syarat-syarat wali itu apa aja, kemudian nanti orang-orang yang berhak menjadi wali itu siapa saja, kemudian nanti ada saya jelaskan juga berkaitan dengan macam-macam dari wali nikah itu apa aja, seperti itu. Nah, sebelumnya udah pada tahu ya untuk wali-wali nikah ini apa sih sebenarnya. Wali nikah tuh itu kan paling hal yang paling penting dalam sebuah akad tuh harus ada itu kan. Nah, termasuk rukun kan, seperti itu. Rukunnya kan kalau nikah kan ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, kemudian ada wali, ada saksi, kemudian ada akad nikahnya sampai sekabulnya itu. Nah, di sini saya akan menyoroti bagaimana syarat-syarat untuk bisa menjadi wali nikah. Ini yang pertama ini beragama Islam atau seorang muslim. Nah, apabila yang menikah orang muslim, maka disyaratkan juga walinya itu harus seorang muslim, tidak boleh yang beda agama, seperti itu. Yang kedua harus orang mukallaf atau yang sudah balik, sudah dewasa, sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti itu. Yang ketiga berakal sehat. Nah, yang keempatnya laki-laki, harus laki-laki walinya. Nah, yang kelima ini harus adil. Adil di sini maksudnya adil tidak sering terlibat dosa kecil serta memelihara sopan santunnya. Kemudian yang keenam ada orang merdeka. Kemudian yang ketujuh tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Nah, jadi untuk yang walinya yang sedang melakukan ihram atau haji atau umrah seperti itu tidak bisa menjadi wali nikah. Nah, selanjutnya berkaitan dengan siapa aja sih yang bisa menjadi wali itu, siapa aja orang-orangnya itu siapa saja gitu. Mungkin yang mbak semuanya tahu kalau wali nikah itu biasanya siapa sih yang bisa menjadi walinya itu dari calon mempelai perempuan itu siapa? Ayah. Kemudian kalau misalnya nggak ada ayah, laki-laki boleh. Kemudian misalnya masih mempunyai kakek, itu kakeknya juga bisa, seperti itu. Ini yang laki-laki yang masih garis keturunan yang dari baik itu dari saudara ayah maupun dari saudara ibu, seperti itu. Kemudian orang-orang yang berhak menjadi wali nikah ini ada beberapa perbedaan dari mazhab ini. Ada 4 mazhab kan yang kita ketahui, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali dan Hanafi. Nah, ini perbedaannya ini kalau urut-urutannya dari yang berhak menjadi wali ini, kalau menurut Imam Syafi'i ini yang pertama itu ayah, yang kedua itu kakek dari pihak ayah, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian paman dari ayah atau saudara ayah itu, kemudian anak paman, dan yang terakhir ini hakim. Kalau udah yang sampai anak paman nggak ada yang bisa menjadi wali, ini nanti yang paling terakhir ini ya hakim yang menentukan itu. Biasanya kalau berkaitan dengan wali yang sudah habis, yang wali nasab seperti itu sudah habis, nanti hakim pengadilan agama itu nanti akan memberikan putusan. Nah, nanti putusannya itu diserahkan ke pihak KUA untuk menentukan wali hakimnya ini siapa. Nah, kalau biasanya kalau di KUA itu wali hakimnya itu adalah kepala KUA-nya sendiri, seperti itu. Kemudian kalau menurut Imam Malik ini ada ayah, kemudian penerima wasiat dari ayah, kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang berhak menjadi wali ini, yang kedua ini dari Imam Malik. Imam Malik ini berpendapat kalau urutan
yang menjadi wali ini yang pertama ayah, kemudian yang kedua penerima wasiat dari ayah, kemudian yang ketiga anak laki-laki dari wanita yang akan menikah itu. Nah, kemudian yang keempat ini adalah saudara laki-laki, yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian yang keenam kakek, yang ketujuh ini paman atau saudara ayah, dan yang terakhir ini juga hakim. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari pendapat Imam Hambali berkaitan dengan urutan yang menjadi wali ini, yang pertama pasti ayah, yang kedua ini ada kakek, kemudian yang ketiga ini anak laki-laki, kemudian yang keempat ini cucu laki-laki, yang kelima saudara laki-laki, yang keenam keponakan, yang ketujuh paman, yang kedelapan sepupu, dan yang terakhir hakim. Nah, kemudian menurut Imam Hanafi berpendapat yang pertama yang berhak menjadi wali nikah yaitu anak laki-laki dari wanita yang akan menikah itu. Nah, kemudian ada cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki, kemudian ada ayah. Nah, ini ayah ini kalau menurut Imam Hanafi ini urutannya ada di urutan ketiga. Nah, biasanya kalau yang Syafi'i, Malik, dan Hambali tadi kan ayah di paling pertama yang atas sendiri. Nah, kemudian ada kakek, kemudian saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, kemudian anak saudara laki-laki seayah, kemudian paman atau saudara ayah, kemudian anak paman. Yang paritas selanjutnya kita akan memasuki ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan macam-macam wali nikah. Ternyata wali nikah itu banyak sekali. Nah, ada wali nasab, kemudian ada wali tahkim, ada wali mujbir, wali adol, kemudian ada banyak lagi. Nah, kita akan mulai satu persatu. Yang pertama kita mulai dari wali nasab. Wali nasab itu apa? Wali nasab yaitu wali nikah yang dikarenakan adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melaksanakan pernikahan. Nah, ini ada dua jenis wali nasab. Yang pertama wali akrab atau dekat, dan yang kedua wali abad atau jauh. Nah, yang golongan ke wali yang dekat ini seperti wali ayah. Nah, kemudian yang termasuk golongan yang wali jauh itu seperti kakak atau adik dari ayah. Nah, kemudian kapan bisa terjadi perpindahan dari wali yang dekat ke wali yang jauh? Nah, ini yang pertama apabila wali akrabnya non muslim atau wali dekatnya ini non muslim. Kemudian yang kedua apabila wali dekatnya ini fasik. Yang ketiga apabila wali dekatnya ini belum dewasa. Yang keempat apabila wali dekatnya dalam kondisi gila. Yang kelima apabila wali akrabnya dalam kondisi bisu atau tuli. Nah, tahu sendiri ya kalau wali itu untuk yang bisu atau tuli itu tidak bisa menjadi wali gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada wali tahkim. Nah, wali tahkim ini mungkin ada yang baru dengar mungkin istilah wali tahkim ini. Nah, wali tahkim ini merupakan wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri, yang cara pengangkatannya ini calon suami dan calon istri ini mengucapkan tahkim. Nah, dengan kalimat seperti ini. Contohnya, saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si, menyebutkan nama calon istri, nah, dan calon suaminya dengan mahar sekian, dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang hati. Nah, selanjutnya calon istri juga mengucapkan seperti itu di kebalikannya tadi. Nah, kemudian nanti calon hakim ini atau wali yang akan menggantikan ini menjawabnya seperti ini, saya terima tahkim ini. Nah, itu nanti wali tahkim ini terjadi apabila yang pertama wali nasab tidak ada. Nah, yang kedua wali nasab gaib atau sedang bepergian jauh selama 2 hari perjalanan dan tidak ada wakilnya. Kemudian yang ketiga tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk atau bisa kita singkat dengan NTR, pegawai NTR seperti itu. Kemudian ada wali maula. Yang ketiga ini wali maula. Mungkin ini juga masih asing di telinga mbak-mbak semuanya ini. Nah, wali maula ini adalah wali yang menikahkan budaknya, yang dalam artinya berarti yang menikahkan ini adalah majikannya sendiri. Jadi misalnya si A ini sebagai majikan dan si B ini sebagai budaknya. Nah, si B ini mau melakukan pernikahan. Nah, walinya ini hanya pakai majikannya itu, punya si A itu. Nah, kemudian yang keempat ini ada wali musbir. Wali musbir itu adalah wali yang memaksakan dirinya
tanpa meminta izin kepada wali nasabnya terlebih dahulu untuk menjadi wali nikah. Nah, kalau wali adol itu adalah wali yang enggan atau sama sekali nggak mau untuk menikahkan seorang anak perempuannya ini, misalnya dengan alasannya nggak jelas, alasannya ini nggak misalnya alasannya karena A, karena B. Nah, ini alasannya itu nggak jelas seperti itu untuk wali adol. Jadi enggannya itu enggan, memang nggak mau tanpa alasan seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya terjadi wali adol ini gimana? Nah, nanti itu bisa diajukan di pengadilan. Nah, sebelumnya biasanya kalau kita mendaftarkan di KUA itu pasti akan mendapatkan surat penolakan karena nggak ada walinya seperti itu. Nah, surat penolakannya itu nanti dibawa ke pengadilan agama, kemudian nanti diproses mengikuti ya seperti ada proses persidangannya seperti itu untuk meminta permohonan wali hakim. Nah, nanti kalau sudah keluar putusannya dari pengadilan agama, nanti bisa diajukan kembali di KUA untuk menunjuk kepala KUA-nya untuk menjadi wali hakimnya. Nah, biasanya ini nanti ditanya-tanya, kenapa kok nggak pakai wali nasab, kenapa kok nggak mencoba menghubungi ayahnya, kenapa kok bisa terjadi wali adol? Ini biasanya akan ditanyakan terlebih dahulu dari pihak KUA ini. Nah, sebelum nanti untuk lanjut ke tahap yang pengadilan agama seperti itu, biasanya diusahakan untuk mencoba berkomunikasi atau menghubungi kembali berkaitan dengan ayah, misalnya ayahnya masih ada, kemudian wali-wali yang dekatnya masih ada, itu biasanya mencoba untuk dihubungi terlebih dahulu atau dikomunikasikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi penyuluhan berkaitan dengan jenis-jenis wali, kemudian syarat wali dan orang yang berhak menjadi wali ini. Nah, terima kasih untuk bantu semuanya untuk meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi dalam penyuluhan hukum seperti ini. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila saya banyak salah dan kurangnya dalam percakapan maupun dalam perbuatan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.